sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sahbihi ajma'in. Wa usulihima wa furihima wa sabilihima lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, kalian lihat yang tadi wa'lam dulu ya. Ini masih menyinggung materi yang kemarin ya. Wa'lam anna bakhal waqtaniyati asrafu ma ba'ith hadhil fani. Hadal fani bahwa ini pembahasan wahdaniyah, keesaan Allah, keesaan Tuhan, itu adalah pembahasan yang paling ditekankan lah gitu kalau bahasa kita ya. Paling ditekankan dalam kitab ini. Kenapa begitu? Walidzalika katsara tambiha alaihi fil Qur'anil Hakim. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an tentang keesaan Tuhan. Misalnya yang paling gampang kul huwallahu ahad. Dan masih banyak lagi. Jadi dianggap keesaan Tuhan, bahas keesaan Tuhan itu yang paling utama. Kemudian yang berikutnya wahadhihi sifatus sittu fakula minha wahia al-wujud tusama nafsiyatan. Yang sudah kita bahas itu nomor 1 wujud, ya kan? Nah, sifat wujud itu disebut sifat nafsiyah. Kenapa? Li'annaha la tadullu ala maknan zaidin ala nafsi dzati. Karena wujud itu tidak mengandung makna selain menunjukkan adanya zat Tuhan, zat Allah. Jadi apa namanya? Sifat nafsiyah. Wal khamsatu ba'daha tusama salbiyatan. Sedangkan setelah wujud apa? Tidak pokok mukhalafatu rasul yang memiliki waktunya. Nah, yang lima dulu sampai waktunya itu namanya sifat salbiyah. Jadi yang pertama tadi namanya sifat apa? Nafsiyah. Ya, sudah termasuk yang masih membuat. Yang 5 setelahnya itu namanya sifat salbiyah. Lagi sudah menyimpan termasuk yang ada di luar sudah masuk. Nah ya. Kelasnya masing-masing. Kenapa disebut salbiyah? Li'annaha dalat ala salbima la yaiku bihi ta'ala. Karena sifat 5 itu meruntuhkan segala sifat yang tidak patut dipunyai oleh Tuhan. Misalnya Tuhan ada temannya, runtuh dengan sifat wahdaniyah. Satu, Tuhan itu nggak punya teman, nggak punya sekutu, gitu ya. Atau misalnya dianggap Tuhan itu butuh sesuatu, akan runtuh dengan qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu berdiri sendiri, nggak butuh siapapun. Seperti itu ya. Jadi yang pertama wujud disebut sifat nafsiyah, yang 5 setelahnya namanya sifat salbiyah. Karena salbi itu kan mendeder itu melepas itu tadi meruntuhkan ya. Dengan sifat 5 itu semua sifat yang tidak patut dipunyai oleh Tuhan akan runtuh atau dimatikan oleh Dia, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan yang samping. Jadi kitab kalian yang samping kanan, Mister Yusuf yang kita lanjutkan wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qudratu. Nanti diprotes makna apa membaca dipotong-potong nanti ya. Wajib bagi Allah lagi adalah sifat qudrah. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yujidu biha wa yuqaddimu. Sifat kudrat itu adalah sifat yang dimiliki Allah. Dengan sifat itu Allah mewujudkan atau mentiadakan sesuatu.
nanti dijelasin di bawahnya ya. Jadi dengan sifat kudrat itu Allah mewujudkan atau meniadakan. Yu'adimu itu meniadakan. Wadituha al-ajzu. Lawan dari sifat kudrat itu adalah lemah, apes, lemah. Wa dalilu ala dzalika annahu, dalilnya kalau Allah punya sifat kudrat itu apa? Wa dalilu ala dzalika annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Kalau seandainya Tuhan itu tidak punya sifat kudrat itu kemampuan itu kekuatan itu potensi. Kalau nggak punya itu, maka tidak mungkin alam raya ini terwujud atau ada. Buktinya ada. Nah, wa yajibu fi haqqi ta'ala. Nah, sudah ya. Berikutnya, sifat berikutnya, wa yajibu fi haqqi ta'ala al-iradatu. Nah, sifat wajib Allah yang berikutnya adalah sifat iradah. Iradah itu punya kemauan, punya kehendak. Jadi kalau tadi kemampuan, ini punya kehendak. Wahia sifatun qaimatun bidatihi ta'ala yukhassisu biha al-mumkina. Sifat iradah itu dipunyai Allah. Dengan sifat itu Allah mewujudkan segala sesuatu yang mungkin. Mewujudkan bagaimana? Bil wujudi au bil adami. Mewujudkan atau meniadakan. Maksudnya ini diciptakan atau tidak diciptakan itu ya. Nanti dijelasin di bawahnya. Au bil hina au bil fakri, atau menjadikan orang ini kaya, orang ini miskin. Au bil ilmi, au bil jahli, atau menjadikan orang ini pinter, orang ini bodoh, ila ghairi dzalika, dan seterusnya. Jadi kalau kudrat tadi kemampuan, nah kalau yang iradat itu kemauan, mewujudkan secara detailnya itu. Jadi merealisasikan lah itu. Jadi mampu beli mobil dengan beli mobil beda nggak? Jadi kalau mampu beli mobil itu orangnya kaya raya, banyak uang, berarti dia punya kemampuan untuk beli mobil. Nah iradat itu dia membeli mobil, membeli rumah, membeli apa aja itu, merealisasikan itu dengan iradat. Kemudian wadituha, sifat iradat itu al-karoha, terpaksa. Jadi sifatnya orang punya kemauan sendiri maksudnya ya. Jadi tidak diintervensi oleh siapapun. Nah lawannya sifat karoha itu terpaksa. Kemudian wadalilu ala dzalika annahu law kana karihan lakana ajizan. Dalilnya kalau Allah itu punya sifat iradat apa? Dalilnya adalah kalau seandainya Allah itu terpaksa, berarti Allah lemah dong. Orang terpaksa ya lemah. Nah kalau Allah lemah, wa kaunu ajizan muhalun. Kalau Allah lemah itu tidak mungkin. Kalau lemah berarti nggak bisa bikin apa? Nyatanya alam raya ini ada terwujud. Nah sekarang kita jelasin apa maksudnya kudrat dan iradat tadi. Ya, kalian buka yang di tengahnya, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari atas. Yang di box ya, yang apa tulisannya tebel ya. Yang kita. Oke, wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qudratu. Jelas tadi ya. Wa ya sifatun wujudiyatun qaimatun bidatihi, qadimatun bidati ta'ala yujidu biha wa yu'addimu likulli mumkinin ala wifil iradati. Maksudnya itu mampu mewujudkan segala yang mungkin. Jadi si kemampuan Allah, kekuatan Allah itu nanti berhubungan dengan segala yang mungkin wujud. Misalnya gini, ada pohon, ada daun,
ada bunga, mungkin berbuah. Oke, itu nanti hubungannya dengan sifat kudrat Allah. Berbeda dengan begini, mampu nggak Allah itu memasukkan bumi di dalam telur? Mampu. Nah, mampu sih mampu, tapi kemampuan Allah itu tidak berhubungan dengan itu, ya. Jadi dengan berhubungan dengan segala yang mungkin. Kemudian ala wa billahi walaha sab'u ta'alluqatin. Nah, ini nanti jelas. Sifat Allah yang kudrat itu berhubungan dengan 7 hal. Dengan apa? 7 hal. Yang pertama, walaha sab'u ta'alluqatin wahidun suluhiyun qadimatun. Yang pertama namanya ta'alluq suluhi atau hubungan suluhi ya. Wa huwa salahiyatuha fil azali lil ijadi wal idami biha fi waqtil imkani. Maksudnya itu ini sifat terdahulu, maksudnya zaman lampau yang sudah terdahulu, sifat yang mampu mewujudkan atau tidak mewujudkan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya wa salasatun tanjiziyatun. Yang tiga nanti berhubungan dengan tanjizi hadisatun, berarti zaman yang akan datang. Apa itu? Wahia ta'aluquha bi jadi mungkini ba'da adami sabiki. Maksudnya gini, kekuatan Allah itu berhubungan dengan mewujudkan sesuatu yang mungkin setelah mengalami tidak ada. Misalnya gini, Mr. Yusuf misalnya. Mr. Yusuf lahir tahun berapa? Tahun 78. 78. Berarti tahun 75 ada belum? Belum. Berarti belum ada kan? Nah, setelah tahun 78 ada, nah itu berhubungan dengan sifat kudrat. Jadi dulunya tidak ada terus diadakan. Atau sekolah ini berdiri tahun 72, berarti tahun 70 nggak ada kan? Nah, itu berhubungan dengan itu, mewujudkan yang dulunya tidak ada. Udah jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua wa ta'aluquha bi ijadil lewat dia fi waqtil imkani. Kemudian wa ta'aluquha bi idamihi ba'da wujudihi, atau kemampuan Allah meniadakan sesuatu yang sudah ada. Misalnya nih, Mr. Yusuf lahir tahun 78, dulunya tidak ada kan? Setelah itu ada. Nanti kapan-kapan Pak Yusuf bisa ditiadakan. Jadi ya, hapus, meninggal, seperti itu. Jadi ya sama kayak misalnya kalian punya kambing, tadinya nggak ada, beranak, ada kan? Habis itu beranak ada, gede mati, hilang. Itu maksudnya ya. Jadi meniadakan yang sudah ada setelah mengalami tidak ada. Agak rumit bahasanya. Yang berikutnya wa ta'alluquha bi ijadihil lil ba'thi minal kubri, dan lagi nanti membangkitkan kita dari alam kubur. Nanti kubur mati semua kan, hilang semua tuh. Nanti dibangkitin dari alam kubur. Itu berhubungan dengan sifat kudrat Allah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya wa salasatun ta'alluqatun qabdiyatun. Kemudian yang tiga lagi berhubungan dengan penetapan. Qabdiyah itu penetapan. Wa hiya ta'alluquha bi istimrari adamil mumkini pelan-pelan. Wa hiya ta'alluquha bi istimrari adamil mumkini waqta imkani wujudi qabla wujudi. Ini agak ruwet. Begini. Kemampuan Allah tetap membuat tidak ada walaupun itu sebenarnya bisa diadakan. Misalnya gini, kalian nanam pohon, tumbuh gede, kemudian harusnya dalam waktu 3 bulan berbuah. Nah, berarti mungkin berbuah itu kan. Bisa jadi nanti sampai mati itu nggak berbuah. Itu maksudnya. Jadi tetap meniadakan sesuatu yang harusnya wujud sebelum dia wujud. Jelas nih ya. Atau misalnya punya kambing. Kambing itu kalau perempuan kambing betina ya, nanti setelah kawin bla 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 harusnya punya anak. Ya enggak? Tapi bisa jadi sampai dia mati nggak punya anak. Jadi tetap meniadakan sesuatu yang harusnya bisa
ada. Ngerti gak ini? Anggap aja ngerti ya. Nanti kalau belum ngerti kita ulangi. Nah, Mister karena capek ya gitu nggak apa-apa. Nanti tetap ngaji dia hitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya wa ta'alluquha bistimrori wujudihi ba'dal adami, atau apa, membiarkan yang sudah ada itu terus tetap ada. Misalnya apa nih, jasadnya Fir'aun dulu nggak ada kan, habis itu ada, habis itu udah nggak hilang sampai sekarang ada di Mesir. Nah, kayak gitu ya. Berikutnya wa ta'alluqa bistimrori adamihi ba'dal wujudi, atau tetap membiarkan tidak ada setelah ada. Jadi misalnya si A lahir tahun 80, nanti setelah usia 60 dia mati, ya mati aja. Jadi maksudnya membiarkan sesuai yang sudah dijadwalkan lah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian yang berikutnya fahadi ta'alluqatu salah satu yuqalu laha ta'alluqatun qabdiyatun. Nah, itu maksudnya tetap ditetapkan sesuai jadwal lah gitu ya. Berikutnya di bawah. Yang bawah. Wa yajibu fi haqqihi. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-irada. Tadi sifat kita. Wa yuradifuha al-masyi'ah, atau bisa dikatakan masyi'ah. Wa hiya sifatun mawjudatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala yukhassisu biha al-mumkinah. Maksudnya ini merealisasikan sesuatu yang mungkin. Misalnya tadi begini, bil wujudi au bil adami, ditiadakan atau diwujudkan. Misalnya apa? Kalbaya di awisawati, misalnya diciptakan kambing hitam, jadi menjadi hitam itu loh. Atau diciptakan kambing putih, atau orang ini dibikin kaya, atau orang ini dibikin miskin, au bil ilmi au bil jahli, seperti tadi, au bil jahli. Nah, kemudian wadituha ayat bitul irodati al karoha, si lawannya sifat iroda itu karoha itu terpaksa. Bimakna adamul irodati, maksudnya nggak punya kemampuan, nggak punya kemauan, maksudnya seperti didikte, jadi bukan kehendaknya sendiri gitu. Jadi yang gampangnya begini. Jadi misalnya adik orang kaya, uangnya banyak banget pokoknya. Berarti dia mampu beli rumah nggak? Mampu beli mobil nggak? Mampu. Itu namanya kudrot. Jadi kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh adik itu kudrot. Nah, kalau iroda, adik beli mobil, beli mobil. Bukan dipaksa siapa loh ya, atas kehendak adik sendiri. Beli mobil, terus lagi beli rumah, beli kucing, beli ya macam-macam. Itu iroda. Bisa bedain ya. Jadi kalau kudrot itu kemampuan yang tersimpan, kalau irodat itu merealisasikan kehendaknya sesuai kehendak. Mungkin cukup itu ya. Nah, berikutnya wa dalilu ala ajizan kaum ajizan wa yajibu bi haqqi ta'ala ilmu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.